warungnya ditutup, ya toh, gak oleh duit, gak oleh penggawean, nafkahku terancam, anak bojoku iso gak mangan, lah ngono. Itu semua saya tinggalkan. Bukan hanya soal poso, tapi betul-betul saya tinggalkan. Padahal saya sebagai penulis esai terutama itu aku tahu saat pertandingan Piala Eropa aku nulis 5 tahu. Saat pertandingan tak tulis 5. Sisi budayanya, sisi latar belakang pemainnya, sisi tekniknya, sisi apa namanya konstelasi tak tulis, dan itu 10 menit ping 5 lah. Gak sampai sak jam oleh 5 aku. Jadi aku nulis kayak ngising. Dari cerah-cerah. Dan itu termasuk rahmat Allah kepada saya sampai hari ini. Aku gampang nulis, itu gampang. Tak turuti gak leren-leren sembuh pirang ewu halaman. Nah, itu saya tinggalkan. Sementara kan sak dunya iki lak wong golek penggawean jare. Aku malah ninggal penggawean. Dan itu pasti harus ada alasan yang harga mati tuh ya Fuad. Masa ndak harga mati nek wong penggawean ditinggal, pangan ditinggal, pacul ditinggal, sawah ditinggal. Dengan resiko keluargaku ya apa? Dengan resiko saya tidak mendapatkan akses dan aset. Ya. Abot jane rek. Nek dipikir-pikir, cuman aku gak tahu ngerasa abot. Pokoknya aku ngelakoni ngono ae. Aku gak roh, aku ruwe iki bener tak lakoni titik. Nek untuk itu aku kudu mate ya mate gitu loh. Aku uripe ngono iku, pokoknya tabrak wis. Loncat masuk kan gitu. Aku mlebu bleng wis. Dan itu saya punya riwayat banyak dengan keluarga, dengan Cak Fuad, dengan ayah ibu dulu, keputusan-keputusan yang semacam itu. Nah, tiba-tiba saya sudah lama tidak nulis Mbu Kompas, Tempo, Gatra, apapun, sudah nggak lama sekali tidak nulis. Tiba-tiba saya diundang di situ tanpa teman-teman tuh menyadari bahwa aku iki wis poso teko awakmu kabeh. Dadi nek poso aku lak kudu ana bukane. Ya tadi. Nah, masalahnya adalah iki aku iki nek teko ndek hari pers nasional iki buka ta mokel iki. Lah ngono sih, Mas. Nek gak jelas iki buka berarti mokel. Lah aku mau mokel wis poso 18 tahun ya. Masuk mokel, enggak. Jadi akhirnya karena pertimbangan macam-macam akhirnya tidak saya datangi. Jadi sangat banyak undangan yang tidak saya datangi. Tapi yang saya ceritakan ini yang Januari. Yang kedua, jadi yang itu di Ambon. Yang kedua itu teman-teman wartawan DPR wartawan yang tiap hari ada di kantor DPR di Senayan. Itu sekitar 150-an orang. Itu juga merasa cemas, gelisah untuk melihat Indonesia, melihat wong DPR koyok ngono, kabinet koyok ngono, sak piturute, sehingga mereka lari ke kita dan ingin kita makiyahan di hadapan anggota DPR. Kan secara linear apik to karepe. Terus aku kan kondo arek-arek ngene lho, upama aku berangkat rono rek. Engko aku mesti dicekel kene iku karo malaikat Jibril. Sret. Lho enten apa? Ojo gaya kon nun. Nun apa? Gusti Allah gak dirungokno apa meneh dapurmu. Iso ta kerusakan yang menyeluruh complicated seperti itu iso diberesi dengan satu kalimat iyahan. Dan mereka kan tidak tahan sampai seperti Anda. Kalau Anda kan Kopassus, Anda kan Denjaka, Anda orang yang goyahnya sangat jelas sehingga wasilahnya sangat kuat. Kan begitu. Dan Anda ini langsung Allamahul Bayan, Allamal insana malam ya'lam. Anda langsung diajari oleh Allah. Kalau tidak karena Allah maha gurumu, engkau tidak sampai ke sini. Anda orang-orang yang dipilih oleh Allah. Anda adalah orang-orang kaum baru yang Allah mencintai Anda dan Anda mencintai Allah. Di surat Al-Maidah ayat 54. Baca nanti sampai di rumah. Al-Maidah 54 itu 51. Ya. Gitu. Nah, akhirnya gini, tapi kan arek-arek bermaksud baik.
Bermaksud baik, karepe apik, kepingin dandane Indonesia. Semua kepingin dandane Indonesia. Semua tuh gelisah. Makanya di Maiyah kan kita terima semua. Ono sing sampean tahu biyen datang Brawijaya kelima datang sing tak suruh naik. Dadi sing teko nang nggon aku ndek Jogja iku ono sing pokoke kepingin dandane Indonesia, ono sing liwat kebatinan fakultas A, fakultas B macam-macam corone. Dengan teori-teori, ono sing teori Imam Mahdi, teori khilafah, apa jane dunia ya khilafah, sak dunia berarti apa? Khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah yang di Lampung itu. Jadi saiki wis ono khalifah Islam dunia nggone di Lampung. Dan aku dikon beat. Ya apa? Ya apa kan? Ono itu, dan aku wis kirim intel saya lah ke sana untuk tahu persis apa itu, macam-macam dan semua kita terima. Wis ono sing nganggo Hono Coroko, ono sing nganggo, wah semua metodenya itu tidak penting bagi saya, karena yang penting adalah mereka semua adalah orang yang cinta Indonesia, mereka cinta NKRI, mereka cinta rakyat. Mereka orang yang cemas kalau kita tidak bisa sembuh dari banyak sekali penyakit ini. Itu yang saya terima. Perkara pendekatannya monggo. Karena kalau Anda sudah mengenal Islam, kalau Anda sudah berada di dalam harga mati tadi tiga tadi, itu semua ilmu apa ae kerangkum di situ bisa. Kon iso wis iso lah kabeh. Iso itu berarti maksud saya itu kenal dengan semua pendekatan itu, dan selalu semua saya terima. Jadi akhirnya saya sarankan gini loh teman-teman, selama ada Indonesia Merdeka itu wartawan tidak pernah menjadi subjek primer dari pembangunan. Kalian hanya menjadi penonton dan pelapor. Itu pun kemudian kalian melaporkan atau menulis reporting tidak berdasarkan objektivitas dan alkis, tetapi berdasarkan kepentingan-kepentingan yang mendorong kalian datang. Kan gitu, ada kepentingan pemihakan politik, ada kepentingan bisnis, ada kepentingan macam-macam. Nah, harus lahir jurnalis baru, kaum yang baru seperti di surat Al-Maidah 54, yang menyatakan kepada Republik Indonesia, termasuk kepada orang-orang DPR, bahwa Anda adalah subjek dari pembangunan di Indonesia. Anda adalah orang Indonesia, bukan orang yang nonton Indonesia. Kan gitu. Jadi tak kon gawe tulisan, engko nek wis bener bahwa wartawan itu bukan hanya penonton, tapi wartawan itu juga pilar kelima dari demokrasi. Gitu kan. Pilar kelima kalau cari wong-wong sekolahan itu. Jadi Anda ini subjek. Nah, kalau genah omonganmu rasional, akurat, ada determinasi terhadap perkembangan zaman yang sekarang sedang berlangsung, tak ewangi rek, tak ewangi. Jadi andaikan makyahan di depan kantor DPR itu tidak makyahan sama orang DPR, tapi untuk mewadahi wartawan-wartawan muda sing umure saawak-awakmu iki, ya, untuk menyatakan dirinya bahwa ada komponen dalam masyarakat Indonesia yang benar-benar cinta rakyat dan kesejatian NKRI. Gitu. Itu kedua. Sampai hari ini masih dalam proses kita uji, tak konsetor pikiran-pikirannya ya opo. Gitu. Dan masih dalam proses. Jadi kita belum tahu apakah terjadi apa tidak. Kalau yang Hari Pers Nasional, insya Allah tidak. Yang ketiga itu berlangsung sampai tadi siang. Jadi tadi malam itu dikejar, terus endingnya tadi siang. Jadi Bu Mega, PDIP itu minta betul untuk ulang tahun PDIP itu Kiai Kanjeng dan saya makyahan di depan kantor PDIP di Jakarta. Jadi ada waktu kayak takon ya apa rek gitu. Jadi semalam tuh
melalui Sabrang dan Zaki, mereka bilang ini sudah 3 kali loh kita minta Cak Nun ini, sekarang ini urgen bener ini. Terus dia menjawab menjelaskan, yang dimaksud Bu Mega kemarin dalam pidatonya itu bukan orang Islam, Cak. Yang dimaksud ideologi tertutup itu tidak hanya FPI, itu semua bisa terjadi pada sekte-sekte di Kristen, di Hindu, di Buddha, di mana-mana. Saya kondo, Bu, wong Indonesia itu gak iso nerima lebih dari 3 kata, Bu. Jadi nek sampean jelasno ngono iku kok gak dirungokno wis. Gak iso sampean jelasno ngono iku. Wong Indonesia iku aja nganggo anak kalimat. Budi mukul anjing titik. Nek mau Zamil ngomong sholat subuh tidak wajib, komane gak diterusno, gak dirungokno. Pokoknya menurut Muzamil sholat subuh tidak wajib. Engkau koma kalau belum waktunya gak dirungokno wis. Terus gak kuat pikirannya. Gitu loh. Jadi sudah sumbu pendek. Jadi kalau saya datang ke kantor PDIP dengan Kiai Kanjeng, gimana sih Cak Nun itu? Sudah jelas dolim kok diwangi wis ngono tok wis. Wis gak iso dijelasno apa-apa. Ya toh? Jadi paling gawe bemper iku, soalnya wingi wis kadung menyatakan gak percaya akhirat. Ngono, wis pokoke langsung ngono iku. Jadi saya tadi siang ditelepon lagi pas di rumah Cak Nang dan saya coba jelaskan. Gini loh. Bu, sampean itu jangan ngomong politik. Ini saya beri etikat baik. Sampean jangan ngomong dengan kata-kata yang biasa dipakai oleh para politisi. Jadi ojo ono kata ideologi, kelompok, fundamentalis, sekte, itu semua kalimatnya para politisi dan para aktivis. Sampean jangan pakai kata-kata itu. Coba belajar meletakkan diri sebagai ibunya wong akeh. Jadi omongan sampean tuh kasih sayang, pengayoman, cinta, kangen. Indonesia tidak punya ibu, tidak punya bapak. Ini anak yatim sa Indonesia kabeh. Piatu pisan. Mulane gelut ae ngita mboten. Gelut wong kan jelas bapake gak jelas mboke. Jadi di Indonesia ini Anda tidak bisa berpihak ke FPI atau ke Bhinneka Tunggal Ika. Anda tidak bisa berpikir bahwa Anda mau pro Islamis atau pro nasionalis. Yang terjadi adalah tidak ada yang ngerti yang bagaimana Islamis, yang bagaimana nasionalis. Setiap kelompok mengaku dia Bhinneka Tunggal Ika dan mengatakan yang lain itu anti Bhinneka Tunggal Ika langsung sih. Karena mereka sedang kehilangan gravitasi berpikir, mereka sedang kehilangan keadilan berpikir, mereka sedang kehilangan ketegaan berpikir. Miring rene atau miring rene. Nek aku teko nang PDIP, Bu, berarti aku miring rene. Terus kok diuring-uring karo sing kene. Terus Zaki, ya apa nang ngene Cak, sampean teko nang PDIP tapi mari ngono nang Golkar, mari nang PKS, mari ngono nang Demokrat, nang Perindo. Zak, kon kok tega karo aku. Wis tuwek ngene lho, kok kon muter keliling kaya komedi bedes aku. Jadi kalau mau diproporsikan jadi gini loh Bu. Kalau saya datang ke acara yang sampean minta itu nanti kontraproduktif, itu lebih besar pasak dari tiang dan itu menegakkan benang basah. Dia akan merugikan PDIP, merugikan saya, merugikan orang Islam, merugikan semua bangsa. Tidak ada baiknya. Wis menimbulkan fitnah tok. Kita mboten. Menimbulkan fitnah tok. Dan sing paling tak pikir ku ndane arek-arek maya. Ndane lak gelut dhewe arek-arek. Oh, gak Cak Nunu karepe ngene. Oh, wis gak iso ngono ae. Gelut dhewe ya gak? Jadi Bu, ini kontraproduktif, tidak bisa.
Tapi jangan dipikir saya tidak mau dandanin Indonesia. Nek sampean memang bener-bener mau dandanin Indonesia, saya sumbang caranya. Bertahap dan bertingkat. Ngene caranya. Aku ndek konsepnya. Yes, konsep keris, pedang, pacul atau arit, lah ngono to. Nek gak teko keris sik gak iso. Wong saiki iki pedange gawe macul, akhirnya celuri-celuritan to. Ndek celuri-celuritan saiki wis. EPI lawan GM apa? GMB isus gak karu-karuan saiki. Karena sudah silang sengkarut antara goyah dan wasilah, antara pedang karo arit. Orang tidak ngerti bahwa pegawai negeri itu bukan profesi, menjadi menteri itu bukan profesi. Orang tidak ngerti kok piye arepan. Dadi kudu diburu isik karo wong tuwek. Dan saiki kok nek kon gurung butuh wong tuwek di Indonesia kon belum akan sembuh. Wong kon iku pasien sing gak krasa lara kok. Nggih ta mboten? Wis jelas latang-latang disuntik nesu. Kok nglarani aku lho disuntik kon iki. Nggih ta mboten? Lah ngono. Wong lara gak ngerti nek lara. Wong opname gak ngerti nek opname. Lah ngono. Diuring-uringe doktere kan gitu. Maka sebelum bangsa Indonesia mengerti bahwa mereka membutuhkan orang tua, membutuhkan pusaka, membutuhkan ya nek cara NU yang membutuhkan Dewan Syuro apa jenenge? Majelis Syuro. Majelis Surya. Nek cara wong Jawa butuh begawan, butuh punakawan. Nek cara wayang kon iku ya butuh panembahan Ismaya saiki rek. Yang akan nonton wayang tapi cuma 2 jam di Jogja tanggal 17 aku nggawe lakon Petruk Kembar sing dalang Sigit teko Kudus teko Pati Rembang Petruk Kembar itu maksudnya ngene, singkat ya, pokoknya Ngamarta Raya Indonesia itu sedang mengalami pagebluk. Pagebluk itu penyakit wabah sak negara sing garakno wong iku gendeng. Ngomong gak karu-karuan, ngawur, agresif, dididik muring-muring. Terus kok gewelut sak negara iki. Awake tapi sehat. Jadi aneh virus iki. Awake sehat-sehat. Melaku Ciamis Jakarta lho. Kuat. Mergo kena virus gimana itu. Terus akhirnya sampai Puntadewa, Prabu Yudhistira dan adik-adiknya Bima, ya Werkudara, Arjuna, Nakula Sadewa dan ponakan-ponakannya itu melok loro kena virus. Yudhistira yang berdarah putih itu darahnya mulai rodok mangkak. Jadi mulai gak arif meneh. Wah iki akhirnya wis topo ae njaluk tulung nang dewa. Akhirnya mereka bertapa. Belum sampai bertapa ternyata Kahyangan sudah gelisah dan sudah merasakan. Akhirnya Bathara Narada turun langsung. Sebelum Yudhistira mulai bertapa, Bathara Narada langsung membawa pesan dari Bathara Guru. Bathara Guru diilhami oleh Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Widi, bahwa harus ada tumbal. No, tumbale iku Petruk. Jadi Petruk kudu dadi ratu. Nek kepengin waras Indonesia. Kok Indonesia? Amarta. Nek kepingin Indonesia waras, Petruk kudu dadi ratu. Di tengah pertemuan antara Bathara Narada dengan Yudhistira dan Arjuna, ini kan sementara si Nakula Sadewa ini jaga istana, Bima menjadi komandan Kopassus untuk mengelilingi istana, sementara Wisanggeni dan Antasena itu menjaga pagar seluruh negara karena mereka yang paling sakti. Ternyata ketika dialog antara Narada dengan Yudhistira dan Arjuna, Petruk langsung teko. Siap. Mudhun teko Gunung Lawu.
nang Solo sik, terus nang Jakarta diluk, terus nang Istana. Ngono. Loh, truk kok wis ning kene kowe le? Kula didhawuhi Rama Semar. Badranaya yang bertindak sebagai Panembahan Ismaya yang lebih tahu dari Bathara Guru bahwa saya harus menjadi tumbal. Itu akhirnya wes langsung diizinkan Petruk berangkat sampai Susilo berangkat ke Amarta, Petruk dadi ratu. Ternyata begitu Petruk longgo tambah nemen penyakitnya. Wah nemen iki penyakitnya iki. Barang sing gak oleh didol. Wis gak karu-karuan wis pokoknya negara gak karu-karuan wis. Wis pokoknya pageblukin nemen bingung. Lho iki kok tambah nemen iki wis ditumbali Petruk kok tambah nemen. Itu. Akhirnya penyelamatnya adalah surat Al-Maidah ayat 54. Qaumun akhir yang dicintai oleh Allah yuhibbuhum wa yuhibbunahu, ya, yang dicintai Allah dan mencintai, dan mereka semua mencintai Allah, yaitu Wisanggeni dan Antasena. Wisanggeni Antasena melayu nang istana diajar sing jenenge Petruk. Diajar wis kana sing ngalahno nek Antasena. Wisanggeni ku artine wasiun ghaniyun. Dua wis ah. Diajar, ayo kowe nek ra ngaku sapa tenane kowe, tak tugel tenan gulumu, tak preteli awakmu. Wis pokoke diajar gawe bal-balan karo arek loro iki. Antasena itu anaknya Bima, Wisanggeni itu anaknya Arjuna, anak nakal, tapi sakti, makanya tidak boleh ikut perang. Diundang PDIP tidak mau. Lagi wayang rek, wayang iki. Begitu diajar sama Wisanggeni dan Antasena. Kalau di Solo, Antasena itu ya Antarja. Ya, jadi sama Wisanggeni Antasena jane padha sak wong. Sama dengan Siti Jenar sama Sunan Kalijaga. Akhirnya glebak ngaku terus ilang pitruke ternyata Bathara Kala. Ngono. Jadi ternyata Bathara Kala iki ratune iki, ngono ceritane. Terus begitu diajar ngaku nek Bathara Kala kabeh kabeh menyaksikan dan langsung udaranya sejuk. Akhirnya Kresna sing ditilap teko iki kok ngamarta kok penak men saiki iki. Jare ana pegebluk kok malah penake kaya ngene, dadi sembuh kok semua orang. Begitu dia turun dari singgasana si Petruk Bathara Kala ini sembuh Indonesia. Ini jelas tadi, jelas deh masalahnya. Amarta. Itu ceritanya rek. Mari ngono Petruk yang asli datang sama Semar sama Bagong sama Gareng. Niku palsu kok niku kudune kula kan gitu. Akhirnya Petruk langsung lungguh ning Petruk sing asli, lungguh ning singgasana karo Semar diuncalke rasa macem-macem kere gitu kan. Gitu. Jadi teman-teman sekalian itu sekedar untuk memelihara kesadaran kita saja, dan itu juga tidak bisa semalam suntuk, tapi kalau mau semalam suntuk bisa kita bikin sesudahnya. Nek sampean gelem wayangan nek kene areke mesti gelem rene. Dan gratis, tidak pakai apa-apa, ya kita bantu transport aja. Nek kon gelem wayangan kapan-kapan tak wayangan nek kene lakone sak karepe, nggarok gawe apa. Tak gaekno kon. Mesti gawe sing gak gawe Bathara Kala taek ngono. Kau nelakon ngono iku rek. Oke ya teman-teman sekalian ya, oke. Jadi sudah ngerti ya, mudah. Jadi gini, kalau jadi ini sudah ada gejala bahwa apa namanya? Bahwa Wisanggeni dan Antasena itu harus menyelamatkan Amarta dari Petruk palsu tadi. Petruk kan wong cilik dan dikagumi sebagai wong cilik blusukan nang dindi. Kan begitu kan?
ternyata Bathara Kala ngono. Ngono ceritane rek. Lho, wayangi gunanya untuk memperkembangkan pemikiran masyarakat dan futurologi. Gitu loh. Cuman sayang sekali dalang-dalang tidak banyak yang menguasai peta keadaan sehingga mereka selalu lakonnya yang pakem-pakem. Nah, harus banyak yang carangan juga. Gitu loh. Saya kalau sekarang misalnya dulu Pak Harto sudah bikin Semar Bangun Kayangan. Saya mau bikin Semar Gugat Kayangan. Gitu. Iki kudu munggah rek tahun 2017 iki rek. Dan aku njaluk sepuro sebab aku dulu tahun 90-an aku bikin doa yang namanya doa mohon kutukan dan dikabulkan Allah. Terus aku nggak tahlukah 2 tahun yang lalu dikabulkan Allah. Arek-arek yang salah interpretasi terhadap tahluka. Tahluka itu bukan supaya awakmu soge. Tahluka itu adalah proses pembusukan atau penghancuran jenenge tahluka kok. Hulk. Incredible Hulk gila. Gitu kalau dari bahasa Arab iku rek. Lha ya apa kan iku. Makanya ketika WTC itu di anu pesawat itu kan letaknya di jalan itu Jurufin-Harin itu Jervher itu Jervhar Street itu persis dengan di Quran ya. Tapi ngono-ngono kabehku mek rahmat Allah yang sekilas-sekilas di muka bumi. Kita harus kembali kepada prinsip yang awal. Wis to apa sing kedaden dunya ku nikmatono sebagai rahmat Allah. Ojo terus jadi goyah, ojo terus turunnya presiden tuh goyahmu, bukan goyah itu cuman wasilah kok, gitu loh. Dan tidak ada kenikmatan dunia yang sejati. Kenikmatan tuh kalau dunia engkau akhiratkan sekarang juga. Kalau uangmu engkau jadikan manfaat dan kesolehan. Kalau dirimu, waktumu, pekerjaanmu kau jadikan sesuatu yang diridhoi Allah dan disukai Allah, kan itu yang namanya kenikmatan yang sejati. Kalau semua struktur kayak Pak Muzamil mengatakan masjid aja cuman wasilah kok, gitu loh. Jadi nggak usah berdebat sholat Jumat di jalan protokol boleh apa tidak. Wong sembayang ndukur wit kelopo oleh kok. Ndukur gendeng ya oleh tapi lakonono cek gendeng temen kok. Wong ndukur gendeng kok sembayang. Nek oleh ya oleh yang penting gak najis kan gitu. Terus ojo terus diuring-uring. Aku tahu Cak Fuad sembayang hari raya di lapangan. Yang mengadakan Muhammadiyah cabang Tebet mana gitu. Dan terus anggeron wong teko kan biasanya sholat tahiyatul masjid. Langsung. Terus diumumno Bapak Ibu sekalian kalau datang langsung saja duduk ikut takbiran, tidak perlu sholat karena tidak ada sholat tahiyatul lapangan. Ini arek-arek ini. Ya apa gitu. Terus wingi yang ngono ndak ada sholat tahiyatul protokol kan. Ini loh kalau kita berpikir materialistik, jadi kita tidak melihat substansi dan kualitasnya kan gitu. Gitu ya.